Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kembali kita bersama-sama bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan saat ini mari kita bersama memulai ibadah PA kita di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan kita bersama-sama memulainya dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 17. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Mugi rawuh Duh Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kami yakini Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami di dalam seluruh aktivitas kegiatan yang kami lakukan hari demi hari. Dan saat ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA. Kami mohon pertolongan dan tuntunan kasih Tuhan, hingga kami bisa menjalani ibadah PA ini dari awal sampai selesai nanti berjalan dengan baik. Dan juga kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, terlebih kami juga bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi, Kidung Pasamuan Jawi nomor 52, bait 1 dan bait yang ketiga. Gusti Sestu Kulo Nalongso. Yeah.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 16. Akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang, saya dan Bapak Ibu semua pasti punya masa lalu. Baik masa lalu yang indah ataupun masa lalu yang kelam di dalam kehidupan kita. Semua orang saya rasa punya masa lalu. Dan masa lalu itu biasanya yang paling kita ingat adalah masa-masa lalu yang mungkin sangat menonjol. Contoh mungkin sangat membahagiakan atau sangat indah. Atau mungkin juga masa lalu yang sangat kelam, masa lalu yang mungkin banyak pergumulan yang kita alami. Dan itu mau tidak mau menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah bisa kita lepaskan ataupun kita tinggalkan. Tetapi kita juga tidak bisa tetap tinggal di masa lalu, atau kita terus terbayang-bayang dengan masa lalu kita. Entah masa lalu yang indah ataupun masa lalu yang kelam. Kita tidak bisa terus tinggal di masa lalu itu. Mau tidak mau kita harus berpikir ke depan, menjalani kehidupan kita selanjutnya, dan tidak kemudian terpengaruh terus-menerus dengan masa lalu kita. Dan inilah juga yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana masa lalu Rasul Paulus ketika dia masih menjadi Saulus. Masa lalu yang begitu kelam, masa lalu yang penuh dengan kekerasan, kebencian, kekejian terhadap para pengikut Kristus. Masa lalu ini mau tidak mau menjadi bagian kehidupan Rasul Paulus yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan, yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Rasul Paulus sebagai bagian dari kehidupannya. Tetapi disinilah di dalam bacaan yang kita baca bersama-sama, bagaimana kemudian Rasul Paulus berusaha untuk mengelola masa lalunya supaya kemudian di dalam perjalanan kehidupannya mendatang dia bisa menjalani dengan baik. Kita tahu tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-13, saya ulangi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Saya lanjutkan di ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus di dalam mengelola masa lalunya. Kita tahu masa lalu Rasul Paulus ketika masih menjadi Saulus ini, secara kehidupan duniawi, Rasul Paulus sangat terjamin. Dia memiliki segalanya. Dia memiliki orang-orang yang mendukung dia. Tetapi secara rohani, secara perilaku, Rasul Paulus begitu keji, atau waktu itu Saulus begitu keji terhadap para pengikut Kristus. Dan ketika kemudian Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan
menjadi Paulus, menjadi pengikut Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Tetapi Rasul Paulus juga tidak menganggap, meskipun dia sudah menjadi ciptaan baru, Rasul Paulus tidak menganggap bahwa dirinya sudah mendapatkan semua apa yang dikehendaki oleh Kristus. Tidak. Rasul Paulus tidak menganggap itu. Rasul Paulus masih terus mengejar, berlari-lari mengejar hingga sampai tujuan, pada akhirnya mendapatkan kehidupan kekal. Jadi Rasul Paulus masih terus berjuang, memperjuangkan keimanannya di dalam dia mengikut Kristus. Tetapi juga Rasul Paulus tidak tinggal di dalam masa lalunya. Rasul Paulus meyakini bahwa sekejam apapun dirinya dahulu, Yesus sudah memulihkan dia. Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya, sehingga saat ini dia memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Meskipun secara fisik, secara duniawi, jika dibandingkan ketika dia masih menjadi Saulus, mungkin hidup Paulus lebih enak ketika dia masih menjadi Saulus daripada ketika dia sudah menjadi Paulus. Tetapi secara duniawi, kesulitan-kesulitan itu tidak menghalangi dia untuk terus menjadi pengikut Kristus yang setia. Tidak menghalangi Paulus untuk terus mengabarkan Injil. Karena Paulus sudah merasa dirinya sudah begitu beruntung karena sudah ditebus segala dosa dan kesalahannya oleh Kristus. Dan saat ini Rasul Paulus terus berjuang waktu itu untuk kemudian mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Berlari-lari mencapai tujuan hingga sampai pada akhirnya, yaitu mendapatkan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, inilah juga yang kemudian disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi juga di dalam menjalani kehidupannya ke depan bisa dijalani dengan baik, tidak terbayang-bayang dengan masa lalu. Sekelam apapun masa lalu, kita harus maju ke depan. Kita harus menjalani kehidupan kita lebih baik di waktu-waktu yang mendatang. Ataupun ketika saat ini sebagai pengikut Kristus mengalami banyak tantangan, juga jangan kemudian kita mundur ke belakang. Karena mungkin dulu hidup saya enak, sekarang jadi pengikut Kristus hidup saya berat, penuh tantangan. Rasul Paulus tidak ingin kita atau orang Filipi waktu itu berpikir demikian. Oleh karena itu di ayat yang ke-15 tadi Rasul Paulus, 15 dan 16, Rasul Paulus berkata, "Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Inilah harapannya. Rasul Paulus berharap supaya jemaat Filipi bisa terus maju. Yang sempurna itu dikatakan karena kita sebagai manusia ini adalah umat ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memiliki akal budi, memiliki perasaan, sehingga diharapkan kita bisa menggunakan itu untuk memikirkan masa depan kita yang lebih baik dan tidak terus-menerus terjebak di masa lalu, baik masa lalu yang kelam ataupun masa lalu yang indah. Sehingga kita bisa berpikir ke depan bagaimana hidup kita, langkah kita, perjalanan kita di masa-masa yang akan datang. Dan itulah yang juga mari bersama-sama kita refleksikan atau kita renungkan dalam hidup kita saat ini. Kita semua seperti saya katakan di awal tadi, kita semua punya masa lalu, baik yang indah maupun yang kelam. Kalau masa lalu yang kelam, ya sudah, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak terlalu terhanyut, kita tidak terus-menerus khawatir, takut, dan seterusnya. Tetapi biarkanlah masa lalu itu menjadi pengalaman untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Atau mungkin kita punya masa lalu yang indah, tetapi mungkin sekarang kondisi kita tidak seindah pada saat masa lalu. Apakah kita ingin kembali ke masa lalu? Saya rasa juga tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha terus memperbaiki diri kita supaya masa depan kita juga bisa menjadi lebih baik. Nah, itulah diharapkan seperti yang diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi,
Mungkin itu juga diharapkan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus saat ini, supaya kita bisa berpikir ke depan, menjalani kehidupan kita, terus mengoreksi diri kita, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Bahasa yang dipakai Rasul Paulus tadi, berlari-lari untuk mencapai tujuan, berusaha dengan keras untuk kita mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Menjalankan kehendak Tuhan itu memang bukan perkara yang mudah, tetapi mari kita terus berusaha. Jangan terjebak pada masa lalu. Sudah kita masa lalu menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita jadikan pelajaran untuk kita saat ini beranjak ke masa depan, memperbaiki diri kita hari demi hari. Oleh karena itu, di dalam PA ini nanti bisa di-sharingkan bersama-sama di tengah keluarga masing-masing terkait pertanyaan, adakah pengalaman masa lalu yang bisa membuat Anda semakin kuat di dalam mengikut Kristus? Saya ulangi, adakah pengalaman masa lalu yang bisa membuat Anda semakin kuat di dalam mengikut Kristus? Silahkan di-sharingkan, saling menguatkan satu dengan yang lain di antara keluarga, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang, kita semakin dimantapkan, kita semakin kuat untuk mengikuti kehendak Kristus, apapun yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut perenungan kita ini dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 78, kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Ibo Bejaku. Yesus
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur apabila pada kesempatan saat ini kami sudah bisa bersama-sama membangun ibadah PA di tengah-tengah keluarga kami. Itu semua hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajarilah kami ya Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan, untuk menggunakan masa lalu kami sebagai pelajaran yang berharga, untuk memantapkan kami di dalam kami menapaki hari-hari kami di masa depan kami semua. Mampukan kami untuk terus belajar memperbaiki diri kami, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami membangun kehidupan berkeluarga, di dalam kami beraktivitas, bekerja. Tuhan mampukan kami untuk terus memperbaiki diri kami, sehingga hidup kami semua bisa berjalan dengan lancar, baik, dan penuh dengan damai sejahtera. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit. Kami juga mohon Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, supaya di dalam proses pemulihannya bisa dijalani juga dengan baik, karena kekuatan penyertaan yang Tuhan berikan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ya Bapa, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Juga kehidupan persekutuan kami, khususnya di Jemaat Mojosari ini, kami mohon Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, mulai warga anak sampai dengan warga dewasa. Kami mohon Tuhan memberkati kami, baik di dalam kehidupan keimanan kami, supaya kami semakin dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Juga di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam situasi pandemi ini, kami mohon kekuatan dan kesehatan supaya kami bisa juga menjalani hidup kami dengan baik. Seluruh kegiatan pelayanan yang ada di gereja Tuhan ini, di tengah situasi sulit ini, kami mohon Tuhan memberkati supaya kami tetap bisa berkegiatan dengan baik, dengan lancar, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam situasi yang tidak mudah, tantangan yang terus datang, baik di dalam hal kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan memberkati, memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap atau para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden sampai para pemimpin yang ada di desa dan di dusun di sekitar kami. Berkati mereka semua dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Juga para tenaga medis, aparat TNI Polri, para relawan yang juga berusaha untuk menyelesaikan situasi pandemi ini. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, juga menjaga keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa, kami serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Persembahan ini kami kumpulkan sebagai wujud syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menerima persembahan ini, dan kami menyerahkan persembahan ini dengan setulus hati kami sebagai wujud syukur kami semua. Demikian ya Bapa, seru doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.